Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hayatun Thoyibah. Kali ini akan membahas mengenai apa itu perbedaan penyakit MAH, tukak lambung, dispepsia, gastritis, GERD dan LPR. Sebelum mulai mohon dukungannya dengan klik subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Penyakit lambung atau MAH adalah penyakit yang diakibatkan oleh iritasi asam lambung. Asam lambung merupakan salah satu komponen penyusun cairan atau jus lambung yang berperan penting dalam proses pencernaan. Berikut adalah beberapa zat yang dihasilkan oleh lambung kita. Pertama, asam lambung atau HCl, diproduksi oleh sel lambung yang bernama sel parietal, fungsinya sebagai antiseptik untuk membunuh kuman pada makanan dan mengaktifkan pepsin untuk mencerna protein. Kita tahu protein ini sangat penting untuk membangun massa otot, memperbaiki jaringan yang rusak, dan bahan pembentuk sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Kedua, faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini penting diproduksi oleh sel lambung untuk penyerapan vitamin B12 di usus, yang merupakan bagian penting dalam pembentukan sel darah merah. Gangguan lambung yang berkepanjangan atau kronis akan menyebabkan gangguan pembentukan sel darah merah, sehingga beresiko menyebabkan anemia atau kekurangan sel darah merah. Anemia ini bisa menyebabkan penderitanya menjadi lemah, pusing, dada berdebar, dan keliengan seperti mau pingsan, rasa gelisah dan kurang bersemangat. Memiliki gejala yang hampir sama, terkadang membuat orang menyamaratakan keluhan sakit lambung. Padahal ada beberapa tipe gangguan lambung dan masing-masing punya gejala tertentu, oleh karenanya, penting mengetahui perbedaan MAH, dispepsia, gastritis, tukak lambung dan GERD. Agar mudah memahaminya, mari kita bandingkan dulu apa itu penyakit MAH dengan dispepsia. Sakit MAH merupakan istilah umum yang menggambarkan rasa tidak nyaman di area lambung atau bagian ulu hati. Jadi keluhan tersebut masih bersifat umum dan tidak spesifik menunjukkan penyakit tertentu. Sebetulnya, dalam istilah medis ada kata yang sama dengan istilah MAH ini yaitu dispepsia. Dis artinya gangguan atau buruk, dan pepsia artinya pencernaan. Sakit MAH atau dispepsia merupakan sebutan umum untuk segala jenis keluhan yang ditandai dengan rasa tidak nyaman pada area perut bagian atas dan bisa dialami siapa saja dalam rentang usia berapapun. Saat orang mengalami MAH atau dispepsia, sakitnya bisa datang dan pergi secara tiba-tiba, atau disebut dengan istilah akut, dan gejalanya bisa juga terus menetap bertahun-tahun, atau yang disebut dengan istilah kronis. Berikut gejala pencernaan yang dapat dikategorikan sebagai sakit MAH atau dispepsia. Pertama, perut cepat terasa penuh atau begah. Kedua, perut terasa tidak nyaman setelah diisi makanan. Ketiga, nyeri perut bagian atas atau ulu hati, terutama antara area tulang rusuk dan pusar. Keempat, kembung pada bagian atas perut, beresiko menyebabkan sesak karena penuh gas. Kelima, sering buang angin dan bersendawa. Keenam, muncul rasa mual dan terkadang muntah. Gejala-gejala tersebut bisa dialami orang yang mengalami sakit MAH atau dispepsia, dan setiap orang bisa saja mengalami gejala dan sakit lambung yang berbeda-beda. Dispepsia merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan sekumpulan gejala atau gangguan pencernaan yang disebabkan oleh masalah di lambung. Walaupun sering terjadi, jika keluhan tersebut berkepanjangan, jangan disepelekan, karena bisa mengganggu aktivitas dan kualitas hidup penderitanya. Apalagi jika ada banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan. Biasanya dispepsia atau sakit MAH bisa disembuhkan dengan obat pereda asam lambung. Nah, dalam istilah medis dispepsia atau MAH ini terbagi menjadi dua. Pertama dispepsia organik, dan kedua dispepsia fungsional. Pertama dispepsia organik adalah penyakit MAH akibat ada kelainan di bagian lambung seperti adanya iritasi, peradangan, luka, atau infeksi.
Contohnya yang termasuk dispepsia organik adalah gastritis. Gastritis merupakan penyakit sejuta umat, yang seringkali dikeluhkan baik oleh anak-anak atau oleh orang dewasa. Selain gastritis ada juga ulcus pepticum yang lebih dikenal dengan penyakit tukak lambung. Kedua, dispepsia fungsional. Pada dispepsia fungsional ini keluhan nyeri lambung, mual, kembung terjadi, tapi tidak disertai dengan adanya kerusakan lambung. Walau mirip keluhannya dengan dispepsia organik, tapi pada dispepsia fungsional tidak ada luka atau iritasi di lambung. Inilah pentingnya mengatasi stres dan anxiety pada penderita MA atau asam lambung, karena stres dan kecemasan dapat memperparah gejala asam lambung. Walaupun tidak ada luka atau iritasi lambung, diduga penyebab dispepsia fungsional ini akibat hal-hal berikut. Pertama, akibat keterlambatan lambung dalam mengosongkan makanan. Kedua, akibat gangguan lambung dalam mengakomodasi atau mengendalikan makanan. Ketiga, akibat lambung menjadi lebih sensitif terhadap regangan atau distensi saat diisi makanan. Selanjutnya kita akan bahas apa itu gastritis dan tukak lambung. Kedua kelainan ini termasuk ke dalam kategori dispepsia organik, yaitu gejala MA akibat ada peradangan di lambung. Pertama, apa itu gastritis atau radang lambung? Gastritis atau radang lambung terjadi saat lapisan bagian dalam lambung atau mukosa lambung mengalami iritasi atau peradangan akibat infeksi bakteri, gangguan sistem imun, stres, atau kerusakan lambung akibat hal lainnya. Nyeri lambung ini dapat bersifat akut, baru terjadi, atau juga nyeri lambung yang bersifat kronis, karena nyeri terjadi lama hingga menahun akibat tidak diobati dengan tepat. Gastritis adalah penyebab yang sering dikaitkan jika seseorang mengalami nyeri ulu hati atau nyeri epigastrium, padahal banyak penyebab nyeri ulu hati lain, seperti gangguan pada pankreas atau empedu. Gejala yang biasa muncul pada penderita radang lambung atau gastritis seperti nyeri atau tidak enak perut bagian atas atau bagian ulu hati, mulut terasa asam, mual, muntah, kembung, sering sendawa, hingga diare. Selanjutnya yang kedua, penyakit tukak lambung atau ulcus pepticum. Apa itu tukak lambung? Tukak lambung adalah penyakit akibat perlukaan pada bagian lambung atau usus 12 jari. Penyebabnya akibat infeksi bakteri Helicobacter pylori, atau akibat dari efek samping mengkonsumsi obat nyeri atau jamu serbuk penghilang nyeri. Dalam jangka waktu lama, berikut adalah gejala penyakit tukak lambung. Mual, muntah, merasa cepat kenyang, nyeri ulu hati, dan resiko perdarahan lambung atau usus yang menyebabkan lemah, pucat, sesak nafas, muntah hitam atau BAB hitam. Tukak atau luka ini bisa terjadi di bagian lambung atau bagian usus 12 jari. Berikut adalah perbedaan letak tukak di bagian lambung atau usus 12 jari. Pertama, pada ulkus di lambung nyeri terjadi setelah makan, dan biasanya lebih enak dipuasakan. Sedangkan pada ulkus di bagian usus 12 jari, nyeri terjadi sebelum makan, dan akan berkurang setelah makan. Kedua, pada ulkus di lambung lebih sering terjadi muntah hitam atau muntah darah, sedangkan pada ulkus di bagian usus 12 jari, lebih sering BAB hitam atau melena. Ketiga, pada ulkus di lambung, lebih sering menyebabkan kehilangan berat badan, sedangkan pada ulkus di bagian usus 12 jari, berat badan biasanya tidak terpengaruh. Keempat, kejadian penyakit ulkus di lambung dapat diderita baik oleh pria dan wanita, sedangkan pada ulkus di bagian usus 12 jari, lebih sering diderita oleh pria. Sekarang kita sudah tahu bahwa sakit MA dan dispepsia merupakan kondisi yang sama, yaitu segala bentuk keluhan pada lambung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan sakit MA dan GERD. Apa itu GERD? GERD atau gastroesophageal reflux disease adalah kondisi ketika cairan asam lambung naik ke esofagus atau kerongkongan hingga mulut. Sebagian orang dengan sakit MA mungkin saja mengalami juga gejala GERD. Namun, perbedaan antara GERD dan MA salah satunya adalah nyeri,
Nyeri pada GERD muncul dengan timbulnya heartburn atau sensasi terbakar di dada, disertai gejala yang lebih berat. Kenaikan asam lambung ini bisa mengiritasi dinding esofagus dan menimbulkan rasa panas pada dada hingga kerongkongan. Gejala umum yang ditimbulkan GERD agak lebih berat dibandingkan MAH. Berikut adalah gejala penyakit yang ditimbulkan oleh GERD. Pertama, keluhan panas dada atau dada terbakar, terutama setelah makan, dan gejala bisa kambuh pada malam hari. Hindari makanan berlemak, gorengan, pedas, asam, atau terlalu kenyang, karena bisa memperparah keluhan panas di dada. Kedua, sakit pada dada. Ketiga, kesulitan menelan. Keempat, naiknya cairan asam atau sisa makanan ke atas kerongkongan. Kelima, rasa mengganjal pada tenggorokan atau sensasi kaku di leher seperti tercekik. Sedangkan pada malam hari, GERD juga dapat menimbulkan beberapa gejala lain yang khas, sehingga menyebabkan penderitanya sulit tidur dan semakin cemas atau anxiety. Pertama, batuk kronis atau batuk yang lama sembuh. Kedua, peradangan pada pita suara, sehingga tenggorokan bengkak dan suara menjadi serak. Ketiga, resiko timbulnya asma, bagi penderita yang punya riwayat atau keturunan asma. Keempat, gangguan tidur. Masalah di malam hari ini pada beberapa orang cenderung lebih mengarah kepada gangguan saluran nafas, jika yang cenderung dikeluhkan adalah gejala sesak nafas, batuk, atau nyeri tenggorokan. Kondisi reflaks atau naiknya asam lambung ini dapat disebut dengan gangguan LPR atau laryngopharyngeal reflux disease, yaitu penyakit yang menyebabkan naiknya asam lambung hingga laring atau kotak suara, dan faring atau tenggorokan. Walau LPR dan GERD sama-sama diakibatkan oleh reflaks atau naiknya asam lambung, pada LPR keluhan yang muncul terletak pada tenggorokan dan saluran nafas. Tidak ada keluhan nyeri atau panas dada, dan tidak ada yang menyangka keluhannya berasal dari asam lambung yang naik, karena tidak ada keluhan asam lambung sama sekali. Sehingga LPR ini disebut dengan silent reflux atau reflux asam lambung diam-diam. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.